Bab 1406-1410. Bab 1406, Menjelajah Lebih. Dalam jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema melalui hutan, yang dipenuhi oleh kabut racun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menyeramkan. Desir, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di dalam kabut racun yang lebat. Beberapa cahaya dari nyala api samar-samar membuat bayangan. Kabut racun di sekitarnya tampak ketakutan ketika kumpulan api muncul. Kabut racun menghilang dengan sendirinya, membentuk jalan yang jelas. Sepertinya cacing beracun ini cukup takut dengan api surgawi. Dokter peri kecil memeriksa jalan yang telah terbentuk di depan mereka. Dia berbicara sambil tersenyum. Cacing paling beracun adalah yin dan sifatnya dingin. Api surgawi adalah yang kuat dengan panas alami. Cacing secara alami takut akan hal itu. Xiao Yan tersenyum. Dia menoleh dan melihat ke depan. Wilayah Wastelen kuno memenuhi reputasinya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya sekali lagi. Ini hanya wilayah luar. Dia tidak tahu penghalang seperti apa yang akan dia temui begitu dia menuju lebih dalam. Kabut racun secara bertahap menipis. Sepertinya kita akan melewati wilayah ini. Kailin melihat sekeliling mereka. Itu sedikit lebih jelas dibandingkan sebelumnya, menyebabkan dia membuat pernyataan. Ya, mari kita mempercepat. Retret saya kali ini telah menunda kami. Beberapa faksi yang lebih besar di dataran tengah mungkin telah memasuki bagian tengah wilayah Wastelen kuno. Xiao Yan mengangguk. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya melesat keluar seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Beberapa sosok mengikutinya dengan kecepatan seperti kilat. Perasaan Kailin benar. Kabut racun di sekitarnya mulai menipis secara bertahap saat kelompok mereka menjelajah lebih dalam. Pada akhirnya, kabut racun benar-benar menghilang. Kelompok Xiao Yan melompat ke batu besar setelah mereka keluar dari kabut racun. Mata mereka menyapu tanah di depan mereka, hanya untuk melihat aliran gunung yang lebarnya ribuan kaki. Aliran gunung sangat dalam, dan kabut racun tertinggal di dalamnya, menyebabkan seseorang tidak melihat ujungnya. Jika seseorang mengangkat mata, seseorang akan melihat barisan pegunungan yang tak berujung di belakang aliran gunung ini. Pegunungan ini sangat tinggi, tampak seperti banyak naga besar yang sedang tidur. Aura kuno dan tak terbatas menyebar dari pegunungan, berlama-lama di atas tanah. Tempat itu adalah wilayah Wastelen kuno yang sebenarnya. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mempelajari pegunungan yang jauh. Matanya sedikit serius. Dia samar-samar bisa merasakan banyak aura ganas di dalam pegunungan kuno yang tak berujung. Aura ini bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan bahaya. Binatang buas dari gurun ini telah bertahan hidup terisolasi dari dunia. Mereka terus menyebar sejak zaman kuno dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib dengan peringkat yang sama karena kekerasan mereka, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib. Penatua Paviliun Bintang Jatuh itu, King Cheng, dengan lembut menghela nafas di samping Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan manik-manik yang berisi warna zamrud muncul di telapak tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang telah diendapkan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva sejak saat itu. Wilayah Wastelen kuno ini sangat luas. Tidak mudah menemukan lokasi pohon purba bodhisattva. Selain itu, ada banyak binatang buas yang hadir. Dengan barisan mereka, kemungkinan besar mereka akan berakhir dengan nasib buruk jika mereka menyerang secara acak. Xiao Yan memegang benih bodhisattva di tangannya. Dia menutup matanya, dan dengan hati-hati merasakan aktivitas di dalam benih bodhisattva. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia perlahan membuka matanya. Pandangannya ke arah barat laut saat dia dengan lembut berkata, tempat ini sepertinya terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Saya tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun, dari sedikit informasi yang telah ditransmisikan dari benih bodhisattva, seharusnya mengarah ke sana. Ayo pergi. Xiao Yan mengembalikan benih bodhisattva. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia menekan jari-jari kakinya ke batu besar. Tubuhnya naik seperti burung besar. Setelah itu, dia melangkah melalui udara kosong dan dengan cepat bergegas ke sisi lain dari aliran gunung. Kelompok Kailin mengikuti di belakangnya. Kesenjangan 1000 kaki ini mungkin tampak luas, tetapi dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka muncul di sisi lain dalam sekejap mata. Namun, mereka baru saja mencapai sisi lain ketika beberapa auman binatang tiba-tiba terdengar dari tanah,
dan beberapa sosok hitam membawa bau busuk yang memuakkan saat mereka menerkam ke arah Xiao Yan di udara dengan kecepatan seperti kilat. Hati-hati, serangan menyelinap tiba-tiba ini menyebabkan Kailin dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan peringatan. Bang-bang, langkah kaki Xiao Yan berhenti. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin yang menakutkan menyapu, menabrak bayangan hitam. Sepasang binatang buas berbentuk macan tutul bermata merah benar-benar hitam jatuh dari langit di tengah suara rengekan. Sepertinya ada banyak binatang buas di wilayah ini. Kita tidak bisa terbang. Jika tidak, kami akan menarik perhatian beberapa orang yang telah masuk dan juga binatang buas yang menyusahkan itu. Kailin sedikit mengerutkan kening dan berkomentar. Iya, Xiao Yan mengangguk. Binatang buas di tempat ini mungkin tidak terlalu kuat, tetapi begitu mereka melangkah lebih jauh, binatang buas di dalamnya akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Karenanya, dia tidak keberatan dan langsung mendarat di tanah. Swoosh! Beberapa suara angin kencang ditransmisikan dari belakang setelah kelompok Xiao Yan mendarat. Beberapa sosok dengan cepat tiba. Mereka tetap di udara dan hati-hati melihat kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga melirik beberapa sosok. Orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Dousun. Namun, hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah orang-orang ini mampu melewati kabut racun. Ayo pergi. Xiao Yan tidak terlalu fokus pada orang-orang ini, dia juga tidak berniat mengobrol atau bepergian dengan mereka. Tujuan semua orang di tempat ini adalah pohon purba bodhisattva. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan dapat benar-benar membentuk aliansi. Sebuah kelompok yang terus-menerus menebak satu sama lain bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya dengan lembut melayang ke kejauhan. Kailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa sosok yang baru saja tiba mengerutkan kening ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan lepas landas. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka bisa merasakan bahwa kelompok Xiao Yan lebih kuat dari mereka, dan tindakan Xiao Yan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa mengubah arah dan melanjutkan perjalanan mereka. Melolong, raungan binatang buas yang panjang, yang datang dari dalam wilayah kuno, terus bergema di langit. Bang! Pilar Douki yang ganas tiba-tiba melesat keluar dari hutan. Setelah itu, tanpa ampun bertabrakan dengan tubuh binatang buas besar. Racun kuat di pilar segera menghilangkan kekuatan hidup di dalam tubuh binatang buas itu. Sebelum binatang itu mengeluarkan raungan dari tenggorokannya, tubuhnya yang besar runtuh dan mengguncang pegunungan. Beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari hutan ketika binatang buas besar ini jatuh. Mereka adalah kelompok Xiao Yan, yang telah memasuki wilayah Wastelen kuno. Untungnya, kemampuan binatang buas ini untuk melawan racun tidak berada pada level yang tidak bisa ditangani. Dokter peri kecil melihat ke tubuh binatang buas yang benar-benar menghitam saat dia berbicara dengan lembut. Mari kita beristirahat sebentar dan menunggu Penatua King Cheng kembali dari kepramukaan. Xiao Yan melihat ke kejauhan. Meskipun mereka telah memilih untuk menghindari binatang buas selama perjalanan mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari pertempuran seperti itu. Daya pikat pohon purba bodhisattva terlalu besar. Bahkan klan kuno itu tidak akan mudah menyerah, apalagi faksi besar lainnya. Namun, kami belum menemukan kelompok-kelompok itu dari faksi besar. Dokter peri kecil duduk di samping batu saat dia berkata, berdasarkan kekuatan dan kecepatan mereka, kemungkinan kemajuan mereka saat ini jauh lebih cepat daripada milik kita. Xiao Yan sedikit mengangguk, tapi dia tidak terburu-buru. Jika begitu mudah untuk mendapatkan harta karun seperti pohon purba bodhisattva, itu benar-benar akan mempermalukan namanya. Meskipun ada banyak faksi yang terlibat dalam pencarian, tidak mungkin untuk mendekati pohon purba bodhisattva dalam waktu sesingkat itu. Swoosh! Suara angin yang menderu tiba-tiba ditransmisikan dari depan Xiao Yan saat dia sedang merenung di dalam hatinya. Sosok tua dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan. Sosok ini adalah Penatua King Cheng, yang telah pergi untuk pramuka sebelumnya. Penatua King Cheng, bagaimana? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya kapan dia melihat Penatua King Cheng kembali. Tidak ada yang terlalu berbahaya di depan kami, tetapi saya bertemu dengan sekelompok orang. Aku diam-diam mengamati mereka. Tampaknya mereka berasal dari Sekte Langit yang mendalam. Penatua King Cheng menjawab, kelompok dari Sekte Langit yang mendalam.
Xiao Yan merajut alisnya setelah mendengar nama ini. Tidak terduga bahwa faksi pertama yang dia temui setelah memasuki wilayah kuno adalah Sekte Langit yang mendalam, yang telah dia rasakan sakit. Dia memiliki perselisihan besar dengan mereka. Konflik kemungkinan akan pecah jika dia bertemu dengan mereka. Saya mendengar mereka berbicara sementara saya diam-diam mengamati mereka. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya mendarat di Elder King Cheng. Sepertinya ada kelompok dari faksi lain di depan mereka. Mereka berencana untuk diam-diam menghabisi grup ini. Penatua King Cheng tertawa. Tidak perlu ikut campur. Biarkan mereka saling menggigit. Kita akan menuju jalan kita sendiri, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa tetap damai. Mereka masih memikirkan bagaimana cara menyakiti orang lain pada saat seperti itu, tetapi dia baru saja bangun ketika dia tiba-tiba bertanya, dari faksi mana kelompok di depan. Mereka sepertinya berasal dari Sekte Bunga. Penatua King Cheng berpikir sejenak dan menjawab. Sekte Bunga. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terdiam saat dia bangun. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena Sekte Bunga ada di sini, dia bertanya-tanya apakah Yun Yun ada di antara mereka. Jika dia hadir, tidak mungkin baginya untuk berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Hal-hal sialan ini. Kepala Pavilion Junior, apa yang kamu rencanakan? Penatua King Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya ketika dia melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi suram. Serang, hancurkan Sekte Langit yang mendalam. Xiao Yan perlahan berdiri. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang sedingin es. Dia belum menyelesaikan skor dari terakhir kali dia disergap. Setelah bertemu mereka kali ini, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi apapun yang terjadi. A. Apa yang mereka bentuk? B. Diciptakan dari kekuatannya, kurasa. Bab 1407, menghadapi Yun Yun lagi. Dengan kecepatan seperti kilat, beberapa sosok bergegas di udara di atas pegunungan yang dipenuhi dengan aura kuno. Ada juga jejak kesengsaraan yang samar-samar hadir. Guru, orang-orang itu pasti mengunci kita. Sosok cantik dengan lembut menekan cabang pohon. Sosok itu bergegas keluar saat matanya yang cantik melirik ke belakang. Ekspresi khawatir memenuhi mata itu. Dia menoleh dan mengungkapkan wajah cantik yang familiar. Dia secara mengejutkan adalah Nalan Yanran. Kemungkinan tidak ada orang lain selain Yun Yun yang akan dipanggil sebagai guru oleh Nalan Yanran. Jika seseorang menoleh ke samping, ada seorang wanita dengan gaun putih di samping Nalan Yanran. Gaun wanita itu berkibar tertiup angin saat dia terbang. Dia memancarkan penampilan bangsawan yang sulit untuk dijelaskan. Wajahnya yang murni menyebabkan pegunungan menjadi jauh lebih indah. Siapa lagi yang bisa memiliki penampilan ini selain Yun Yun, yang telah menjadi kepala Sekte Bunga? Bajingan-bajingan dari Sekte Langit yang mendalam ini benar-benar meluncurkan serangan diam-diam saat kami bertarung dengan binatang buas, menyebabkan Penatua King Hua mati dengan menyedihkan di hadapan binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan penuh dari sekte kita untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Langit yang mendalam. Seorang wanita tua yang tampak pucat di belakang Yun Yun berteriak dengan marah. Jejak darah tetap ada di sudut mulutnya. Jelas, dia telah mengalami pertempuran besar. Kita tidak boleh melepaskan bajingan ini. Beberapa tetua Sekte Bunga lainnya dengan marah berteriak ketika mereka mendengar kata-katanya. Tetua, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Sekte Langit yang mendalam mengejar kita. Jelas bahwa mereka bermaksud memaksa kita semua untuk tetap di sini selamanya. Bagaimana kita akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati habis-habisan dengan mereka jika kita bahkan tidak bisa lepas dari bencana ini? Yun Yun menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Saat ini dia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala Sekte Bunga. Kata-katanya mengandung prestise tertentu. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyempurnakan Douqi yang Nenek Hua tinggalkan dengan bantuan Xiao Yan. Kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai bintang ke-8 dari level Douzun. Oleh karena itu, sesepuh di belakangnya tidak berani membantah kata-katanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Yun Yun hanya menoleh setelah mendengar tetua Sekte Bunga terdiam. Namun, dia sedikit merajut alisnya. Beberapa tetua agung dari Sekte Bunga mereka saat ini sedang dalam retret yang dalam. Oleh karena itu, hanya seorang penatua Douzun bintang 9 yang hadir dalam kelompok mereka, tetapi penatua ini telah meninggal karena serangan gabungan dari Sekte Langit yang mendalam dan binatang buas itu. Kekuatan partai mereka telah menurun,
membuat mereka dikejar oleh Sekte Langit yang mendalam sampai berada dalam keadaan yang menyedihkan. Guru, ada 2 bintang 9 Douzun di sisi Sekte Langit yang mendalam. Terlebih lagi, mereka kemungkinan akan segera menyusul, mengingat kecepatan mereka. Nalan Yanran menatap Yun Yun dan berbisik. Yun Yun memiringkan kepalanya sedikit. Tangannya menepuk bahu Nalan Yanran dan berkata, ketika saatnya tiba, guru akan bertarung dan membiarkanmu melarikan diri. Jangan pedulikan hal lain. Yang paling penting adalah melarikan diri hidup-hidup. Petik 2. Bagaimana dengan guru? Nalan Yanran tanpa sadar berteriak setelah mendengar perintah Yun Yun. Menjadi kepala sekte-sekte bunga, saya akhirnya akan bertarung. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya berubah tiba-tiba dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia meraih Nalan Yanran di sampingnya dan tiba-tiba menariknya kembali. Bang! Angin kencang tiba-tiba menerpa dari depannya saat Yun Yun mundur. Angin kencang mengubah pohon besar, tempat mereka berdua berdiri sebelumnya, menjadi debu. Tes-tes, kepala sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa Anda masih keras kepala melawan? Selain itu, adalah berkat Anda untuk memiliki wakil kepala sekte kami mengingini Anda. Pada saat itu, Anda, guru dan murid, dapat berbagi suami dan menjadi cerita yang hebat. Tawa aneh yang memekakkan telinga segera menyusul setelah angin bertiup. Hal ini menyebabkan ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran menjadi sedikit jelek. Bajingan tak tahu malu. Nalan Yanran menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Pria tua ini menyukai bentuk sapaan ini. Sesosok hitam muncul dalam sekejap di dahan pohon di depan mereka. Sosok itu sangat tinggi tetapi kurus. Dia muncul seperti pria tua berpakaian hitam bambu. Dia mengangkat kepalanya dan anehnya menertawakan Nalan Yanran. Swosh swosh. Suara tergesa-gesa dari angin kencang juga bergema di belakang kelompok Yun Yun saat orang tua ini muncul untuk menghalangi mereka. Segera, 10 angka plus dengan cepat melangkah di udara dan bergegas. Akhirnya, mereka muncul di sebidang tanah kosong di belakang kelompok Yun Yun. Haha, kepala sekte Yun Yun. Kepala ini telah mengatakan bahwa kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Lebih dari 10 angka perlahan melangkah maju. Pria parubaya yang memimpin mereka memiliki kulit pucat. Dia mengenakan jubah ungu besar sementara matanya menatap Yun Yun dan Nalan Yanran dari jarak yang cukup dekat. Lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Pasangan guru dan murid yang luar biasa seperti itu benar-benar langka. Jika dia bisa menganggap mereka sebagai domain eksklusifnya, dia kemungkinan besar akan membuat iri banyak orang, terutama ketika gurunya juga adalah kepala sekte-sekte bunga. Liu Chang, apakah kamu berencana untuk memulai perang besar antara sekte bunga dan sekte langit yang mendalam? Wajah Yun Yun gelap saat dia dengan dingin berteriak. Saya tidak benar-benar ingin melakukan itu. Beberapa orang tua yang tidak akan mati yang berada dalam retret di dalam sekte bunga memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Hahaha, tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuh sisanya dan memenjarakan kalian berdua di sekte langit mendalamku. Mereka tidak akan tahu apa-apa. Pria parubaya itu, yang dipanggil Liu Chang, menjawab sambil tersenyum. Hihi, wakil kepala, tolong cepat dan serang. Kalau tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menunda. Ada banyak binatang buas di wilayah Wastelen kuno ini. Menderita kehilangan tidak akan terhindarkan jika kita ditemukan. Seorang pria yang membawa kipas ungu di belakang Liu Chang tersenyum saat dia berbicara. Dari penampilannya, dia adalah Yao Hua Liangjun, yang berusaha membunuh Xiao Yan saat itu. Tidak disangka orang ini sangat beruntung. Dia mampu bertahan meski terkena pukulan Hei King. Ah, Yao Hua benar. Jika wakil kepala berniat untuk menyerang, yang terbaik adalah tidak menunggu terlalu lama. Seorang lelaki tua yang tampak teduh di samping Yao Hua Liangjun tertawa sinis. Liu Chang samar-samar tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan, kalau begitu, ayo kita serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan muridnya. Dipahami. Semua ahli dari sekte langit mendalam menjawab setelah mendengar perintah Liu Chang. Tubuh mereka segera bergerak bersama dan mengepung semua orang dari sekte bunga. Gelombang demi gelombang Douqi yang agung perlahan meletus dari tubuh mereka. Yanran, aku akan membuka jalan. Kamu harus cepat pergi. Yun Yun dengan lembut menghembuskan napas dan berbicara setelah melihat mereka dikepung. Guru,
Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Tangannya memegang pedang panjang dengan erat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika guru mendarat di tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Lebih baik aku mati saja. Anakmu. Yun Yun tak berdaya saat mendengar Nalan Yanran keras kepala. Dia sadar bahwa Nalan Yanran siap mati. Jika keadaan menjadi buruk, kemungkinan pasangan guru dan murid ini akan berakhir di tempat ini selamanya. Menyerang. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar saat Yun Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Para ahli dari Sekte Langit Mendalam di sekitar mereka, yang menunggu dengan sabar, tertawa aneh. Mereka menyerang kelompok Sekte Bunga dengan kecepatan seperti kilat saat Doki yang kuat meletus. Bang-bang. Tetua Sekte Bunga itu mengungkapkan beberapa ekspresi hijau yang marah ketika mereka dikelilingi dan diserang oleh para ahli dari Sekte Langit yang Mendalam. Mereka melepaskan Doki mereka dan menyerang ke depan tanpa menyerah, tetapi tubuh mereka dipenuhi luka. Selain itu, mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Kondisi mereka secara alami lebih rendah daripada yang berasal dari Sekte Langit yang Mendalam. Oleh karena itu, mereka jatuh ke dalam kerugian setelah pertukaran pertama. Ledakan. Yun Yun melambaikan tangannya. Doki yang besar dan kuat meletus dan menyerang seorang ahli dari Sekte Langit Mendalam sampai dia memuntahkan darah dan mundur. Segera setelah dua ahli lain menyerang, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menemui mereka dalam pertempuran. Hihi, Kepala Sekte Yun Yun, sepertinya kamu masih akan berakhir di tangan kami kali ini. Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan merawat Anda dengan baik ketika saatnya tiba. Yao Hua Liangjun buru-buru menghindari serangan Yun Yun sambil tertawa dingin. Wajah Yun Yun sedingin es. Doki di dalam tubuhnya dirangsang hingga batasnya. Angin palem bersiul dan menutupi sekelilingnya. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan dari 4 Douzuns dari Sekte Langit yang Mendalam tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bang! Sementara Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari sampingnya. Sosok cantik terbang mundur saat seteguk darah segar dimuntahkan. Yanran. Ekspresi Yun Yun berubah drastis saat melihat sosok ini. Dia melingkarkan tangannya dan angin berhembus. Itu melilit tubuh terbang Nalan Yanran. Hihi, seseorang tidak boleh terganggu saat melawan orang lain. Dua sosok misterius tiba-tiba melintas dan muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan Nalan Yanran. Angin telapak tangan yang kuat menghantam bahu Yun Yun tanpa ampun. Guru. Serangan tiba-tiba menyebabkan Yun Yun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terlempar ke belakang dan bertabrakan dengan batu besar. Terangan teredam lain dipancarkan dari tenggorokannya. Kepala Sekte Yun Yun, setelah kamu diajar dengan baik oleh wakil kepala, aku akan membawa kekasih kecilmu itu untuk menemuimu, Yao Hua Liangjun mengungkapkan senyum cabul di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju Yun Yun. Kipas logamnya menghantam perut bagian bawah Yun Yun dengan sangat kejam. Yun Yun mengatupkan giginya saat melihat Yao Hua Liangjun diserang. Dia melepaskan Doki dari tubuhnya untuk bertemu dengannya dalam pertarungan, tetapi dia baru saja akan bertindak ketika suara angin seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Sosok emas besar tiba-tiba mendarat di depannya. Tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan menabrak tubuh Yao Hua Liangjun dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatannya yang menakutkan mengubah wajah terkejut Yao Hua Liangjun menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan. Kejutan melonjak ke wajah para ahli dari Sekte Langit yang Mendalam di samping ketika mereka tiba-tiba melihat Yao Hua Liangjun berubah menjadi daging cincang. Mata mereka ngeri saat mereka menatap sosok emas yang sangat besar. Tubuh mereka dengan cepat ditarik kembali. Anjing-anjing dari Sekte Langit Mendalam masih tidak disukai seperti biasanya. Suara rendah gemuruh dari sosok manusia emas, yang tingginya puluhan kaki, perlahan terdengar setelah menghancurkan Yao Hua Liangjun dengan pukulan. Ekspresi Liu Chang berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas itu. Bab 1408, Membunuh Sekte Langit yang Mendalam. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah masalah antara Sekte Langit Mendalam saya dan Sekte Bunga. Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan? Mata Liu Chang gelap dan pekat saat dia memelototi raksasa emas yang berdiri di depan Yun Yun. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Doki dalam tubuh Liu Chang diam-diam beredar saat dia berbicara. Dengan satu pandangan, jelas bahwa orang ini datang dengan niat buruk. Dia harus berhati-hati.
Sosok manusia emas setinggi 70 kaki itu hanya menertawakan Liu Chang. Sosok itu bahkan tidak memberikan jawaban kepada Liu Chang. Kaki raksasa itu dengan kejam menendang mayat Yao Hua Liangjun di depannya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan tubuh Yao Hua Liangjun menembak dengan kejam ke arah Liu Chang seperti bola meriam. Kamu mencari kematian. Ekspresi Liu Chang menjadi suram ketika dia melihat serangan sosok emas. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yao Hua Liangjun mengeluarkan ledakan, dan meledak menjadi kelompok kabut berdarah. Hari ini, kepala suku ini akan melihat dari mana asalmu karena kamu berani campur tangan dalam masalah sekte langit mendalamku. Kaki Liu Chang menginjak tanah. Tubuhnya yang seperti hantu melintas, dan dia muncul di atas kepala raksasa emas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara biadab, tinju naga neraka besar. Mengaum, Douki segera keluar dari tubuhnya ke segala arah saat teriakan Liu Qing terdengar. Itu dengan cepat berkumpul dan membentuk naga hitam besar. Naga itu tampak nyata. Itu disertai dengan momentum yang mengejutkan saat mengeluarkan raungan dan merobek udara, menciptakan angin yang menakutkan saat ia dengan kejam berenang menuju raksasa emas. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya saat menghadapi serangan ganas Liu Chang. Dia mengungkapkan sepasang mata emas yang dingin dan acuh tak acuh. Tinjunya, yang tampaknya terbuat dari emas, mengencang. Setelah itu, sebuah pukulan dilempar tanpa tindakan mewah. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan ruang di depan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak retakan hitam di ruang itu sendiri. Bang! Tinju emas melintas dan bertabrakan dengan naga hitam besar. Kekuatan mengerikan mengalir seperti air banjir saat bersentuhan. Tangisan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu tercerai-berai dengan paksa. Angin sisa itu menembus ruang dan menghantam Liu Chang, yang ekspresinya telah berubah. Bagus! Tubuh Liu Chang buru-buru mundur setelah merasakan kekuatan menakutkan menuju ke arahnya, tapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Ledakan udara rendah dan dalam meledak ke tubuh Liu Chang sebelum kekuatan itu menyerang. Boom-boom! Udara eksplosif yang tiba-tiba ini meledakkan Liu Chang sampai dia terbang mundur. Dia mendarat di batu setinggi 100 kaki. Kekuatan sisa yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara. Retakan, menutupinya dengan retakan yang padat. Akhirnya, itu berubah menjadi debu batu di tengah suara yang dalam. Mendesis. Kejutan segera terungkap di mata para ahli di sekitarnya dari Sekte Langit yang mendalam ketika mereka melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan dari raksasa emas misterius itu. Mereka jelas menyadari kekuatan Liu Chang. Meskipun alasan Liu Chang bisa mencapai posisinya saat ini sebagai wakil kepala Sekte Langit yang mendalam tidak sepenuhnya berdasarkan prestasi, dia memang memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Douzun, A.B., dia adalah yang terkuat di kelompok mereka saat ini. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa orang ini dengan kekuatan puncak Douzun, tidak mampu bertahan bahkan satu pertukaran di tangan raksasa emas. Hanya siapa orang ini? Apakah dia benar-benar menakutkan ini? Petik 2. Sebuah kedipan dengan cepat melintas di mata para ahli dari Sekte Langit yang mendalam. Dengan dapat mengirim Liu Chang, yang kekuatannya berada di puncak kelas Douzun, terbang dengan pukulan, itu berarti bahwa kekuatan orang ini setidaknya mencapai 2 perubahan atau 3 perubahan puncak Douzun. Bajingan, Penatua Qiyu dan yang lainnya, serang bersama dengan kepala suku ini. Liu Chang dengan susah payah berjuang untuk memanjat dari debu batu pada saat ini. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan meraung dengan marah. Penatua berjubah hitam seperti bambu kurus itu, yang pertama menyerang, tampak berbeda ketika mendengar aumannya. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengangguk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka menyerang bersama-sama, orang ini tidak akan bisa lebih unggul meskipun dia memiliki 3 perubahan kekuatan puncak Douzun. Mengaum. Para ahli yang tersisa dari Sekte Langit yang mendalam hanya bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka dalam menghadapi raungan Liu Chang. Douki melonjak dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, banyak serangan Douki yang sangat kuat merobek ruang dan meledak secara eksplosif. Lebih dari 10 elit Douzuns menyerang bersama. Kekuatan mereka relatif menakutkan dan ruang tampak bergetar sebagai hasilnya. Hati-hati, ekspresi Yun Yun berubah ketika dia melihat kelompok Liu Chang menyerang pada saat yang sama. Dia buru-buru berteriak, "Huff!" Raksasa emas itu mendengus dingin ketika menghadapi serangan gabungan kelompok Liu Chang. Dia maju bukannya mundur,
mengambil beberapa langkah yang menyebabkan tanah bergetar. Sebuah cahaya keemasan terang meletus dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti patung logam yang marah. Merusak. Tanpa menggunakan keterampilan Dou, setiap bagian dari raksasa emas mengandung kekuatan menakutkan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah pukulan dilemparkan dan ruang hancur. Banyak garis hitam terus menyebar. Bang! Tinju emas raksasa terlempar, dan semua keterampilan Dou pada dasarnya meledak pada saat ini. Badai yang menakutkan menembus ruang angkasa. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh para ahli sekte langit yang mendalam. Greg, kesal. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, semua orang selain Liu Chang dan tetua berjubah hitam tipis meludahkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka seperti bola meriam terbang yang bergesekan dengan tanah dan dengan kasar terbang 1000 kaki jauhnya. Wajah Liu Chang akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari Sekte Langit mendalam pingsan. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Meskipun begitu banyak orang bergandengan tangan, mereka tidak dapat membahayakan iblis emas itu. Siapa sebenarnya kamu? Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik. Liu Chang melihat mata emas dingin dan acuh tak acuh yang tiba-tiba berbalik ke arahnya. Rasa dingin segera terasa di hatinya saat dia buru-buru berbicara. Bang! Raksasa emas mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah besar ke depan. Dia maju selangkah demi selangkah, dan bayangan besar menutupi tanah, tampak seperti dewa kematian yang turun. Kabur. Liu Chang mengerti bahwa mustahil bagi raksasa emas untuk melepaskannya. Dia merasakan keinginan membunuh yang dilemparkan oleh raksasa emas itu padanya. Dia tegas saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Sosoknya bergegas kembali dengan kecepatan seperti kilat. Bajingan, setelah kepala ini memastikan identitas Anda, saya pasti akan membuat Anda menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sebuah keganasan berkedip di mata Liu Chang saat ia liar melarikan diri. Dia telah menikmati banyak mata hormat kemanapun dia pergi sejak menjadi wakil kepala sekte dari Sekte Langit yang mendalam. Kapan dia pernah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran jahat di dalam hatinya, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di sudut matanya, menyebabkan kulit di kepalanya tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika raksasa emas tanpa sadar muncul. Mengapa dia begitu cepat? Ketidakpercayaan melintas di hati Liu Chang ketika dia melihat raksasa emas muncul di belakangnya. Perasaan ini baru saja muncul ketika tinju logam raksasa emas itu dengan kejam menabrak punggungnya dengan kekuatan yang mengerikan. Guru, pertahanan Dou Qi pada tubuh Liu Chang sama sekali tidak berguna saat ini. Kekuatan yang menakutkan mengalir ke tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, kekuatan itu menghancurkan organ dalam dan bahkan tulangnya menjadi debu. Guru, seteguk darah segar yang berisi beberapa organ internal yang hancur dimuntahkan dari mulut Liu Chang. Ekspresi ganas dan ganas dari sebelumnya masih tetap ada di wajahnya, tetapi kehidupan dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia meninggal, dia tidak bisa mengerti mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang sangat gila saat itu muncul. Dia hanya mengejar kelompok Yun Yun. Raksasa emas itu tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun dan tatapan kaget sesepuh sekte bunga setelah Liu Chang terbunuh hanya dengan pukulan. Setelah itu, mata emas yang dingin dan acuh tak acuh itu memandang ke langit utara. Orang berjubah hitam seperti bambu itu telah melarikan diri ke arah itu. Desir, suara angin menderu tiba-tiba muncul ketika raksasa emas itu melihat sepetak langit itu. Sosok hitam segera melesat dan menabrak tanah. Itu adalah penatua sekte langit yang mendalam yang telah melarikan diri sebelumnya. Beberapa sosok hitam lainnya bergegas dalam sekejap di belakang sosok ini. Mereka muncul di tanah kosong. Kamu adalah Ratu Medusa. Yun Yun melihat sekelompok orang yang muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada seorang wanita yang sangat keren dan cantik. Kejutan segera muncul di wajahnya saat dia berteriak tak percaya. Kepala sekte dari sekte Mystic Cloud, Yun Yun. Alis Kailin sedikit merajut ketika dia melihat Yun Yun. Matanya yang cantik beralih ke raksasa emas itu dan dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya. Tidak heran orang ini bergegas dengan cara yang cemas dan marah saat dia mendengar bahwa Sekte Bunga sedang dalam masalah. Itu karena Yun Yun hadir. Yun Yun sedikit terkejut saat melihat Kailin menoleh. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut mendarat di raksasa emas saat dia bergumam, Xiaoyan.
Sosok cantik Nalan Yanran di samping sedikit membeku ketika dia mendengar suara Yun Yun. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa orang ini, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan kelompok dari Sekte Langit Mendalam, adalah Xiao Yan. Cahaya keemasan meledak dari raksasa emas itu di depan banyak pasang mata. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, itu telah berubah menjadi sosok kurus. Haha, apakah kamu baik-baik saja? Sosok kurus itu berbalik, dan wajah yang familiar muncul di depan mata Yun Yun dan Nalan Yanran yang terkejut. A. Jadi dia tidak mencapai posisinya berdasarkan prestasi. B. Lebih seperti dia sedikit kurang dalam kekuatan untuk posisinya bab 1409, Setan Surga Kuno Piton. Yun Yun tercengang saat dia menatap wajah yang dikenalnya itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih dan tertawa getir, ini benar-benar kamu. Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yun Yun. Yun Yun mengerti niatnya dan mengambil pil dari dalamnya untuk dikonsumsi. Setelah itu, dia menyerahkan botol giok ke Nalan Yanran dan memintanya untuk mendistribusikan pil obat di dalamnya kepada para tetua lainnya. Kenapa kalian semua ada di sini? Ekspresi Yun Yun sedikit lebih baik setelah mengkonsumsi pil obat. Matanya yang cantik menyapu Kailin dan Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya sambil bertanya dengan cara yang tampaknya acak. Kami secara kebetulan memasuki wilayah Wastelen kuno ketika kami bertemu dengan anggota Sekte Langit yang mendalam. Setelah itu, kami merasakan grupmu. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Oh, Yun Yun sedikit mengangguk. Matanya yang cantik berkeliaran sebentar sebelum akhirnya berhenti di Kailin. Dia berkata, tidak terduga aku bisa bertemu denganmu di sini. Ketika Yun Yun masih di Kekaisaran Jiama saat itu, dia telah menerima undangan Gu He untuk pergi ke gurun Tager yang luas untuk merebut api inti teratai hijau, dari Medusa. Selanjutnya, Kailin muncul di Sekte Misty Cloud karena Xiao Yan. Secara keseluruhan, pertemuan mereka tidak menyenangkan. Kedua wanita ini telah membentuk dendam. Namun demikian, jelas bahwa tak satu pun dari mereka mengharapkan pertemuan berikutnya di tempat seperti itu. Iya, Kailin samar-samar mengangguk. Menjadi dingin dan acuh tak acuh, dia tidak menambahkan apapun, dia juga tidak berniat berbicara dengan Yun Yun. Ketika Kailin tidak mengatakan apa-apa lagi, Yun Yun, yang agak bangga dengan tulangnya, secara alami tidak memberikan perasaan hangat karena sikap dingin Kailin. Karena itu, dia juga menjadi pendiam. Xiao Yan sedikit malu ketika melihat suasana ini terbentuk di antara kedua wanita itu. Dia melirik dokter peri kecil untuk mencari bantuannya, tetapi dia hanya meliriknya sebelum memalingkan wajahnya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Tidak terduga bahwa dokter peri kecil yang lembut dan patuh akan meninggalkannya pada saat seperti itu. Kepala Paviliun Junior, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Pada saat ini, seorang penatua dari Sekte Bunga, yang telah mengkonsumsi pil obat yang diberikan oleh Nalan Yanran, berjalan maju dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Haha, penatua terlalu sopan. Paviliun Bintang Jatuh memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Bunga sejak awal. Terlebih lagi, Yun Yun dan aku adalah kenalan lama. Adalah tepat bagi saya untuk campur tangan dan membantu. Xiao Yan tertawa. Dia merenung sejenak dan berkata, Penatua, bolehkah saya tahu sudah berapa lama sejak Anda memasuki wilayah kuno ini? Sudah hampir 5 hari, tetapi kami belum mengikuti rute yang tepat. Oleh karena itu, kecepatan kami cukup lambat. Sepanjang jalan, kami bahkan menarik sekelompok binatang yang sangat ganas. Kemudian, Sekte Langit yang mendalam meluncurkan serangan diam-diam. Serangan mereka mengakibatkan kematian Penatua King Hua. Penatua itu berbicara dengan agak sedih. Xiao Yan dengan pahit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya, kalau begitu, apakah Penatua tahu tentang situasi mengenai faksi lain? Mereka harus cepat mendekati tahap wilayah kuno dari wilayah Wastelen kuno. Itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Binatang buas yang normal tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai wilayah yang aman di wilayah Wastelen kuno. Yun Yun di samping tiba-tiba menjawab. Namun, masih ada 2 hari perjalanan dari lokasi kami ke tempat itu. Panggung wilayah kuno, iya. Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Dia ingin berhasil mendapatkan hati bodhisattva, tetapi jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tempat itu hanya dengan kekuatan mereka.
Harta karun misterius apapun akan dilindungi oleh binatang buas yang unik. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang harta yang sangat langka dan unik yang dikenal sebagai pohon purba bodhisattva ini. Binatang unik yang menjaganya secara alami akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia perlu meminjam kekuatan dari faksi lain untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Namun, faksi yang mampu menyelesaikan banyak penghalang ini dan akhirnya mencapai tahap wilayah kuno pasti sangat kuat. Selain itu, mungkin ada beberapa musuh Xiao Yan di sana. Contohnya adalah Hall of Souls. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan dengan lembut berkata, mengapa kita tidak melakukan perjalanan bersama selama perjalanan selanjutnya? Kekuatan kita pada akhirnya akan sedikit lebih kuat jika pihak kita bersatu. Kami akan dapat saling membantu jika kami menemui masalah. Terlepas dari seberapa kuat beberapa faksi di panggung wilayah kuno, Xiao Yan harus mencapai tempat itu terlebih dahulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya hanya mengandalkan kekuatan mereka. Iya, Yun Yun ragu-ragu sejenak setelah mendengar saran Xiao Yan. Suasana kelompok Xiao Yan membuatnya kesulitan untuk membiasakan diri. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat kelompok anggotanya yang terluka. Mereka telah menghadapi banyak bahaya di wilayah Wastelen kuno ini selama beberapa hari ini. Hanya kekuatan mereka saja yang kemungkinan akan sulit mencapai tahap wilayah kuno. Kita ambil jalur ke timur dulu. Meskipun rute ke arah barat sedikit lebih dekat, jalan utama di tempat itu ditempati oleh Ancient Heaven Demon Python, yang kekuatannya sebanding dengan ahli Douzun 5 perubahan puncak. Kami pasti akan mengganggunya jika kami ingin lewat, kata Yun Yun. Piton setan surga kuno. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Ini adalah binatang ular bermutasi yang sangat langka. Itu hanya melampaui 9 Serene Deep Ground Python dalam hal keganasan, tapi makhluk ini terlalu langka. Itu hampir punah di dunia luar, namun masih ada di gurun ini. Namun, kelangkaan Piton setan surga kuno ini bukanlah alasan yang menyebabkan Xiao Yan terkejut. Sebaliknya, itu karena dia ingat bahwa darah dari Ancient Heaven Demon Python memiliki efek memperbaiki dan memperkuat tubuh fisik seseorang. Saat ini dia perlu meningkatkan kekuatan fisiknya. Hanya dengan melakukan ini dia bisa berlatih tubuh kaca King Kong sampai puncak 99 kaki. Dia berada di wilayah Wastelen kuno, dan dia masih harus segera berinteraksi dengan faksi-faksi kuat itu. Tidak akan mudah untuk melakukan apapun jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai kartu truf. Selain itu, Xiao Yan ingat bahwa dia pernah membaca dari sebuah buku kuno bahwa Piton kuno surga setan suka membangun kolam darah karena kolam darah akan menjadi lokasi di mana keturunannya akan lahir. Untuk memungkinkan keturunannya menyerap energi yang cukup, ia akan menghabiskan ratusan tahun. Mengumpulkan harta alam dengan energi yang kaya untuk membuangnya ke dalam kolam darah. Akhirnya, energi ini diserap oleh darah dan menyatu dengan tubuh keturunan yang dilahirkan. Apakah kamu melihat Piton setan surga kuno dengan mata kepalamu sendiri? Kilatan muncul di mata Xiao Yan saat dia bertanya. Iya, kami bahkan bertukar pukulan dan hampir tidak bisa melarikan diri. Yun Yun dengan sungguh-sungguh menjawab. Jadi seperti ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera mengangkat kepalanya, menatap Yun Yun, dan berkata, saya berencana untuk melakukan perjalanan. The Ancient Heaven Demon Python sangat berguna bagiku. Apa? Kelompok Yun Yun langsung terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan berencana untuk pergi mencari Ancient Heaven Demon Python yang ganas dan brutal yang tak tertandingi itu. Saya punya rencana sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa peduli dengan konsekuensinya. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tenang, meskipun Ancient Heaven Demon Python kuat, itu mungkin tidak bisa mengalahkan kita semua. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar desakan Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas, karena kamu bersikeras, mari kita bepergian bersama. Grup saya memiliki begitu banyak anggota yang terluka. Kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kita berpisah. Secara kebetulan, kami juga tahu rute yang harus diambil untuk membantu Anda menemukan Piton setan surga kuno dengan cepat. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Tenang, saya tidak akan membiarkan kecelakaan menimpa grup Anda. Xiao Yan menghela nafas lega dan tertawa setelah mendengar kata-katanya. Aku benar-benar menyesal memberitahumu tentang ini. Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya.
Dia awalnya ingin menggunakan insiden itu untuk memperingatkan Xiao Yan. Tanpa diduga, itu akhirnya menariknya. Semua orang harus istirahat dulu. Kami akan berangkat setengah jam lagi. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan memberitahu semua orang. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu mereka duduk. Xiao Yan juga duduk bersila di atas batu besar. Dia menutup matanya dan memasuki kondisi istirahat. Setengah jam istirahat dengan cepat berlalu. Xiao Yan membuka matanya dan melihat wajah anggota sekte bunga jauh lebih baik. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya dan berdiri. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya menatap langit di belakangnya. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat berkata, "Semuanya, sembunyikan aura kalian." Seseorang datang. Seluruh kelompok terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mundur ke hutan, menekan aura dan napas mereka ke tingkat terlemah mereka dalam proses itu. Swosh swosh. Segera setelah kelompok Xiao Yan mundur ke hutan, gelombang demi gelombang angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Banyak sosok terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang ini benar-benar berani. Apakah mereka tidak takut menarik serangan dari binatang buas itu? Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan berkomentar lembut ketika dia melihat orang-orang ini berani terbang sembarangan. Xiao Yan merajut alisnya. Matanya menatap sosok-sosok cahaya di langit. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia dengan jelas melihat seorang wanita dengan pakaian warna-warni, memimpin bagian dari kelompok besar ini. Wanita ini memberi Xiao Yan perasaan yang akrab. Itu adalah Feng Qing'er dari suku Heaven Demon Phoenix. Saat pikiran ini muncul di hatinya, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu saat beberapa kejutan muncul di matanya. Dia ingat bahwa ketika dia melihat Feng Qing'er di Douseng tetap saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Dousong. Namun, perasaan yang dia berikan padanya sekarang benar-benar melampaui perasaan ahli Douzun puncak biasa. Selain itu, dia samar-samar merasakan bahwa Feng Qing'er saat ini memberinya perasaan yang agak berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini tidak berasal dari penampilan luarnya. Sebaliknya, itu datang dari jiwanya. Feng Qing'er di masa lalu tidak mampu membuat Xiao Yan merasakan tekanan apapun dengan mengandalkan garis keturunan suku Demon Phoenix. Namun, dia bisa merasakan tekanan samar yang berasal dari Feng Qing'er. Dia pernah merasakan tekanan semacam ini dari Xian. Ini adalah tekanan dari surga kuno Phoenix. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih saat dia dengan lembut menghirup udara dingin. Phoenix surga kuno telah menghilang dari dunia ini. Mengapa tekanan semacam ini muncul pada Feng Qing'er? Wanita ini pasti telah bertemu dengan beberapa peluang besar yang memungkinkan kekuatannya melambung, sepertinya aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kali ini, saya harus menuju ke tempat di mana Ancient Heaven Demon Python berada dan mengandalkan kolam darahnya untuk melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya. Selain itu, saya harus menerobos ke bintang ke-9 dari Douzun. Petik 2. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Musuh-musuh ini, yang kekuatannya melonjak, menyebabkan dia dipenuhi dengan semacam tekanan. Bab 1410, Mengepung Surga Setan Piton. Gunung yang sangat curam dan berbahaya berdiri di satu sisi jalan utama, seperti ular sanca raksasa. Gugusan uap hitam terus naik dan menutupi langit dalam radius 100 meter. Tidak ada binatang buas yang berani melangkah ke dalam wilayah ini karena tempat ini adalah wilayah Piton Iblis Surga Kuno. The Ancient Heaven Demon Python adalah binatang bermutasi yang sangat langka. Jika seseorang melihat dari segi senioritas, garis keturunannya dianggap relatif dekat dengan beberapa leluhur kuno dalam klan ular, tetapi keinginan membunuhnya terlalu kuat, menyebabkan kecerdasannya jauh lebih rendah daripada Nine Tenang Deep Ground. Suku Python. Oleh karena itu, 9 Tenang Deep Ground Python memandang rendah Ancient Heaven Demon Python. Bagaimanapun, itu hanyalah mesin pembunuh yang memiliki kekuatan besar dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Darah dari Ancient Heaven Demon Python bagus dalam meredam dan memurnikan tubuh fisik seseorang. Tentu saja, tubuh Xiao Yan saat ini relatif kuat setelah disempurnakan oleh berbagai harta alam. Harta karun biasa tidak bisa lagi memperkuat tubuh Xiao Yan lagi dan bahkan darah Heaven Demon Python tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, hal yang dia targetkan bukanlah darah Ancient Heaven Demon Python. Sebaliknya, itu adalah kolam darah setan surga yang telah terakumulasi selama ratusan tahun.
Kolam darah setan surga ini dipenuhi dengan harta karun alami dan energi murni yang telah dikeluarkan oleh piton setan surga kuno dengan susah payah untuk menemukannya selama ratusan tahun atau lebih. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkumpul di dalamnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika orang biasa melangkah ke dalamnya, tubuh orang itu akan meledak karena energi yang menakutkan. Hanya keturunan piton setan surga kuno yang bisa menanggungnya. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Sesuatu yang orang lain tidak tahan tidak berarti bahwa Xiao Yan tidak tahan. Kekuatan tubuhnya tidak lagi lebih lemah dari beberapa binatang ajaib setelah menjalani berbagai penyempurnaan dan penguatan. Oleh karena itu, kolam darah setan surga adalah makanan yang sempurna untuknya. Kali ini, dia mungkin tidak hanya bisa melatih tubuh kaca King Kong sampai puncaknya, dia juga mungkin menggunakan kesempatan itu untuk melakukan terobosan ke bintang ke-9 dari kelas Douzun. Pada saat itu, kekuatannya akan melonjak secara signifikan. Dia akan mendapat manfaat jika kekuatannya meningkat saat menjelajahi wilayah Wastelen kuno yang penuh dengan bahaya ini. Piton iblis surga kuno ada di sini. Yun Yun dengan lembut memberitahu mereka ketika dia tiba tidak jauh dari gunung besar tempat kabut hitam berlama-lama. Xiao Yan mengangguk dengan mata bersemangat. Dia tidak banyak bicara saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi. Bersiaplah untuk menyerang." Sosok Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam setelah kata-katanya terdengar, dan dia dengan cepat bergegas menuju gunung hitam besar itu. Kailin, King Lin, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok dari Sekte Bunga ragu-ragu sejenak sebelum mereka mengikuti Yun Yun dan mengejar. Kelompok Xiao Yan menekan aura mereka sampai mereka sangat lemah. Mereka dengan cepat menyerbu ke dalam kabut hitam tebal yang tertinggal di sekitar gunung. Desisan ular yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba terpancar. Segera setelah itu, seluruh gunung bergetar, dan orang bisa mendengar banyak suara angin bersiul muncul. Ekor ular hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung dengan kecepatan seperti kilat. Ini kejam membanting ke arah kelompok Xiao Yan. Huff. Melihat indera ular iblis surga kuno ini sangat tajam, Xiao Yan mendengus dingin dan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan. Sebuah cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, sosok kurusnya tiba-tiba membengkak hingga tingginya 70 kaki. Dia muncul seperti raksasa emas mengkilap. Setelah menggunakan badan kaca King Kong, tangan besar Xiao Yan, yang tampaknya terbuat dari emas, tiba-tiba terlempar ke depan. Kedua tinjunya dengan kejam bertabrakan dengan ekor ular hitam besar itu. Bang! Angin yang menakutkan mengamuk ketika keduanya bentrok sebelum meledak. Untungnya, orang-orang yang hadir bukanlah individu biasa-biasa saja, sehingga mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Badai melonjak dan raksasa emas tempat Xiao Yan telah berubah menjadi terpaksa mundur 2 langkah. Namun, ekor ular hitam besar itu juga dipaksa mundur. Sisiknya telah rusak secara signifikan. Setelah mengaktifkan tubuh kaca King Kong, tubuh fisik Xiao Yan telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Mengaum. Setelah menderita sedikit kerugian, raungan yang menggetarkan bumi dengan cepat bergema di langit. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan. Segera setelah itu, seluruh gunung mulai bergetar. Akhirnya, orang bisa mendengar ledakan keras saat ular piton hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung yang menjulang tinggi. Piton raksasa hitam ini sangat besar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik, dan lapisan tebal kabut hitam menempel di sisik ini. Kepala ular sanca raksasa itu relatif menakutkan karena bukan wajah ular biasa. Sepintas, itu tampak lebih seperti wajah manusia raksasa yang ganas. Itu membuat seseorang merinding ketika melihatnya. Tidak heran monster ini disebut Heaven Demon Python. Awan gelap mulai berkumpul di langit saat piton setan surga kuno ini muncul dan energi hitam yang mengerikan diaglomerasi di dalam awan dengan kecepatan seperti kilat. Itu relatif kuat. Mata merahnya yang besar, yang setidaknya berukuran 10 kaki, tampak seperti 2 lampu merah besar yang tergantung di langit. Mereka dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh saat mereka menatap kelompok Xiao Yan. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah saat mereka melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit. Piton setan surga kuno ini memang bukan makhluk biasa. Serang. Mata Xiao Yan menatap Heaven Demon Python saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Orang besar ini telah mencapai kekuatan puncak. Perubahan 5 Douzun. Dia hanya bisa mengandalkan semua orang yang menyerang bersama jika dia tidak menggunakan api teratai Buddha yang marah. Dipahami.
Kailin mengangguk ketika dia mendengar tangisan Xiaoyan. Sosoknya yang halus melompat ke depan saat dia berubah menjadi Seven Colored Heaven Swallowing Python yang tidak lebih kecil dari Ancient Heaven Demon Python di dalam awan yang berputar. Tekanan tak terlihat menyebar, menyebabkan keganasan Heaven Demon Python berkurang. Dalam hal kemurnian garis keturunan, Heaven Demon Python tidak dapat dibandingkan dengan Heaven Swallowing Python ini, yang mampu menantang ular surga kuno pada zaman kuno. Namun, Heaven Demon Python ini masih merupakan makhluk yang luar biasa kejam dan ganas. Oleh karena itu, sedikit tekanan yang dirasakannya tidak dapat menghalangi niat membunuhnya. Lupakan Heaven Swallowing Python, bahkan jika ular surga kuno yang asli datang, orang bermata merah ini masih berani menggigitnya. Bang! Awan bergolak di langit. Kailin, yang telah berubah menjadi Heaven Swallowing Python, memanggil banyak petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, mereka terus-menerus menyerang Heaven Demon Python. Engah! Heaven Demon Python itu membuka mulutnya yang besar dan ganas saat Kailin menyerang. Banyak lampu hitam yang dipenuhi dengan bau busuk dimuntahkan dan menerima semua petir berwarna-warni itu. Meskipun sedikit lebih rendah dari Heaven Swallowing Python dalam hal garis keturunannya, kekuatannya jauh melampaui Kailin. Oleh karena itu, ia memegang tangan atas dalam pertarungan ini. Bang! Raksasa emas yang telah diubah Xiaoyan berubah menjadi cahaya keemasan yang tiba di depan Heaven Demon Python dalam sekejap saat sedang sibuk melepaskan serangannya. Badai menakutkan segera terbentuk di bawah tinjunya saat itu dengan kejam menghantam tubuh Heaven Demon Python. Aduh! Pukulan tanpa ampun dari Xiaoyan ini menyebarkan kabut hitam di sekitar Heaven Demon Python. Bahkan sisik hitam di tubuhnya hancur berantakan. Penatua King Chen, Yun Yun, Dokter Peri Kecil, dan yang lainnya melepaskan serangan mereka ketika Xiaoyan menyerang. Douqi yang menakutkan bersiul melintasi langit dan mendarat di tubuh Heaven Demon Python dari segala arah. Udara yang meledak terpisah adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh Heaven Demon Python. Namun, Heaven Demon Python ini cukup ganas. Matanya yang besar berwarna merah darah karena mengabaikan banyak ledakan udara di tubuhnya. Itu mengayunkan ekornya yang besar dan dengan kejam menyerang Xiaoyan, yang telah menyebabkannya paling berbahaya. Dentang! Ekor ular besar itu menabrak tubuh Xiaoyan, memancarkan suara benturan logam yang jelas. Percikan terbang dalam prosesnya. Huff! Tenggorokan Xiaoyan mengeluarkan erangan teredam setelah menderita pukulan yang begitu serius. Dia dengan paksa menahan kekuatan yang menakutkan saat dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih ekor besar Heaven Demon Python. Segera setelah itu, api ungu coklat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat merambat ke tubuh Heaven Demon Python. Itu dengan cepat membakar kabut hitam pekat. Desis-desis. Suhu menakutkan yang tiba-tiba menyebabkan Heaven Demon Python menjadi gila saat tubuhnya yang besar terus bergoyang. Gunung-gunung tinggi di sekitarnya akan hancur menjadi pecahan batu jika terkena ekornya. Sangat sulit untuk berurusan dengan orang ini. Hati semua orang tanpa sadar merasa terdiam ketika mereka melihat kekeras-kepalaan dari Heaven Demon Python ini. Jika Xiaoyan dan Kailin tidak menekannya dari langit, kemungkinan orang yang tersisa tidak akan mampu menahan kekuatan hanya dari ayunan ekornya. Xiaoyan memegang Heaven Demon Python dengan seluruh kekuatannya saat salah satu tinjunya menabrak ekornya dengan liar. Sebuah kekuatan kekerasan dan api panas menghancurkan ekornya sampai darah mengalir seperti sungai. Meskipun ini menyebabkan Heaven Demon Python merasakan rasa sakit yang luar biasa, itu juga membangkitkan naluri ganasnya. Perlawanannya menjadi lebih intens. Tuan Muda Xiaoyan, paksa matanya untuk menatapku. Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan sementara dia secara bertahap mulai merasa seperti dia tidak akan mampu menahan Heaven Demon Python yang sedang berjuang. Suara itu membuatnya memusatkan perhatiannya. Suara itu milik King Lin. Mengaum. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Douqi dari tubuhnya mengalir ke lengannya. Kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak dan dengan paksa menggerakkan tubuh Heaven Demon Python, mengubahnya dalam proses. Heaven Demon Python itu menjadi marah saat Xiaoyan berulang kali menarik dan mendorongnya. Itu berencana untuk menjadi gila ketika mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki tiba-tiba muncul di hadapannya. 3 bunga hijau dengan cepat berputar di dalam mata sebagai perasaan mati rasa, yang berasal dari dalam jiwa Heaven Demon Python, menyebabkan tubuhnya menegang. Itu perlahan menjadi lembut. Niat membunuh dan kekerasan di dalam mata merah darahnya yang besar dengan cepat berkurang.